Bismillahirrahmanirrahim. Fana, selain diartikan sebagai tidak kekal atau binasa, dalam makna yang lebih berani malah dipahami sebagai hampa, kosong, fatamorgana atau bahkan tidak berwujud. Kalau dunia ini terus berubah, iya, itu mudah kita pahami. Begitu juga kalau suatu waktu alam semesta ini akan hancur berantakan, kiamat namanya. Tapi kalau dunia ini eksistensinya dikatakan ilusi, bagaimana bisa kita benarkan itu? Bukankah wujudnya ada? Sampai penghujung abad 19, para fisikawan percaya bahwa alam semesta adalah dunia materi yang terdiri dari atom-atom fisik yang patuh pada hukum mekanika Newton. Tapi gagasan atom sebagai partikel materi terkecil di jagat raya berubah total sejak awal abad 20. Ini terjadi ketika sains menemukan adanya elemen-elemen subatomik yang lebih sederhana yang bersifat non-materi. Dan ini merupakan awal dari hancurnya materialisme, meskipun butuh 1 abad lagi untuk mengukuhkan keberadaan spiritualitas dari materi. Sejak temuan itu, fisika kuantum memberi saintis sebuah bukti baru bahwa dunia materi atau segala sesuatu yang nampak tak lebih dari sebuah ilusi. Fisikawan kuantum menemukan ternyata atom-atom terdiri dari pusaran energi dan mengalami vibrasi. Setiap atom seperti gasing yang bergoyang-goyang memancarkan energi. Pusaran energi yang sangat kecil dan tak kasat mata ini disebut quark dan proton yang secara kolektif membentuk atom. Jika dipantau dari kejauhan, atom terlihat bulat yang dalam buku pelajaran sekolah ditampilkan dalam bentuk bola kelereng. Tetapi jika fokus mikroskopis diperdekat, wujud atom menjadi lebih samar dan buram. Ketika semakin dekat, wujudnya total hilang. Tidak terlihat apa-apa lagi. Adalah fakta ilmiah. Ketika kita berfokus ke seluruh struktur atom, kita akan menemukan kehampaan fisik atau physical void. Atom tidak punya struktur fisik. Atom itu ilusi. Artinya, substansi material atau materi yang ada di alam raya ini tercipta dari kekosongan, kegaiban. Atom tercipta dari energi yang tidak kasat mata, bukan materi yang bisa dicerap panca indera. Ini aneh. Bayangkan kalau Anda sedang memegang handphone. Jika diteropong secara detil, Anda sebenarnya sedang tidak memegang apapun. Begitu juga dengan diri kita semua. Kalau dizoomkan secara terus-menerus, kita ini sama sekali tidak punya wujud zahir materialnya. Maka sudah benar sebagaimana dijelaskan para filsuf metafisika Islam. Sesungguhnya kita ini makhluk yang secara mandiri memang tidak memiliki wujud. Bahkan materialitas kita pun sesungguhnya hanyalah fakta ilusi. Dunia materi ini sifatnya lemah atau fana. Materialitas kita hanya akibat dari sesuatu yang imaterial. Kita memperoleh wujud atau mewujud dari suatu penyebab yang sangat spiritual, dari sebuah energi yang sangat batiniah, tidak kasat dan bahkan tidak memiliki bentuk sama sekali. Dalam kajian filosofis gnosis atau mistisisme Islam, ujung mata rantai dari gradasi energi tak kasat ini pada akhirnya berpunca pada sebuah energi absolut yang menjadi sumber dari segala energi. Singkat cerita disebut kausa prima, penggerak awal atau Tuhan yang energinya saling terkait dan meliputi segala alam. Pada akhirnya kita juga akan paham tidak ada yang benar-benar kosong. Yang ada hanya Dia di mana-mana. Yang dalam perspektif kuantum fisik disebut kosong, sesungguhnya adalah Dia sendiri yang menjadi energi pengikat alam semesta ini. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara kasat kuantumik, kekosongan ada di mana-mana. Alam ini hakikatnya kosong. Substansi atomik diri kita juga kosong.
Kekosongan itulah awal dari hakikat Tuhan. Kekuatan jiwa tumbuh pada dimensi itu. Ketika seseorang berada pada tingkat kesadaran akan ketiadaan diri atau kosong, di sanalah dia hadir. Ajaran kita menyebutnya la quwata illa billah. Semakin engkau merasa tiada, semakin kekal atau baka engkau akan merasakan wujud, energi, wajah atau zat Allah. Fenomena mukjizat atau karomah yang sering dijumpai dalam dunia para nabi dan sufi sebenarnya tidak lebih dari bentuk leburnya kesadaran atomik dalam esensi ilahi. Inilah yang ingin disampaikan oleh ayat 26 sampai 27 surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua elemen material yang ada di muka bumi sifatnya fana, wujudnya tidak absolut. Dan yang benar-benar kekal atau baka hanyalah wajah, zat atau energi Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Apa yang selama ini menjadi keyakinan kaum sufi bahwa dunia ini fana terverifikasi oleh kuantum fisik. Fokus pencarian kaum sufi sama persis seperti para fisikawan modern. Apa wujud hakiki di balik partikel materi? Bedanya hanya pada teknologi dan metodologi risetnya saja. Kaum sufi menggunakan teknologi suluk dan merisetnya sambil tutup mata guna mengaktifasi gelombang-gelombang energi dalam diri atau kalbu untuk terhubung dengan gardu induk yang meliputi segala sesuatu, Sidrah al-Muntaha. Kalau itu terjadi, wahyu atau ilham mudah sekali diperoleh. Sementara fisikawan meneliti dengan perantaraan teropong dan kalkulasi matematis lainnya. Dan sudah pasti para fisikawan tidak akan mampu menembus kegaiban mutlak dari petala langit dan bumi. Illa bisultan. Apa itu sultan? Akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya.